itu maha besar. Jadi kenapa Allah tidak kelihatan? Karena Allah terlalu besar untuk dilihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, allazi ja'alana minal mu'minina wal muslimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ada salah satu ustadz kelompok sebelah ketika dia menjelaskan kenapa Allah itu tidak bisa dilihat. Dia menjawab, Allah itu tidak bisa dilihat karena Allah itu terlalu besar. Allah terlalu besar untuk dilihat sehingga mata ini tidak bisa melihat Allah karena Allah terlalu besar. Begitulah jawaban daripada ustadz kelompok sebelah itu. Sebenarnya untuk menjawab kenapa Allah itu tidak bisa dilihat sangat gampang, bukan malah karena terlalu besar. Justru secara akal, kalau sesuatu itu semakin besar, malah justru semakin terlihat. Ya Allah, gimana ya cara berpikirnya? Ini kan kayak apa ya? Faham tajsim, menjisimkan Tuhan, menjisimkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maha suci Allah dari berjisim tersebut. Kita nggak boleh menyamakan Allah dengan apapun. Alasannya yang benar kenapa Allah itu tidak bisa dilihat, Allah sebenarnya sudah menjelaskan di dalam ayat suci Al-Quran, laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa dengan Allah sesuatu apapun. Tidak ada yang serupa. Makanya jangan pernah menyerupakan Allah dengan makhluknya atau dengan sesuatu yang baru tercipta ini, teman-teman. Jangan pernah. Dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya oleh orang-orang kafir itu, teman-teman, kan Nabi itu menyalakan ini, menyalakan itu, patung disalahkan oleh Nabi, kan? Jangan nyembah patung, ini disembah, disalahkan oleh Nabi. Akhirnya mereka itu, para orang-orang kafir itu berkata pada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, gini aja dah Muhammad, Tuhanmu itu seperti apa sih? Kayak apa Tuhanmu itu? Apa dari emas atau gimana? Akhirnya turunlah ayat Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad, walam yakullahu kufuwan ahad. Katakan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah itu Esa, Allahus somad, Allah tempat bergantung segala sesuatu. Segala sesuatu itu tergantung Allah Subhanahu wa Ta'ala, butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan Allah tidak butuh, tidak bergantung pada apapun. Lam yalid walam yulad, Allah itu tidak beranak dan tidak juga diperanakkan. Walam yakullahu kufuwan ahad, dan Allah tidak ada apapun, sesuatu apapun, seorang pun yang setara dengan Allah, tidak ada. Ini ketika Nabi ditanya tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, diturunkanlah surat Al-Ikhlas tersebut, teman-teman. Intinya apa? Allah memberikan penjelasan kepada kita umat Islam, orang yang beriman kepada Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, agar tidak berani menyerupakan Allah dengan apapun. Jadi Allah itu tidak bisa dilihat karena Allah itu tidak seperti apapun. Kita ini manusia ataupun binatang, kita hanya mampu melihat sebuah warna. Allah itu bukan warna. Atau kita bisa melihat sebuah bentuk benda. Allah itu bukan benda, teman-teman. Jadi jawabannya bukan karena besar, terlalu besar. Ya apa ini? Ini kan faham tajsim, menjisimkan Tuhan. Dan sebelumnya dia akan menjelaskan arsy atau apalah semuanya itu, langit, bumi, kemudian yang lebih besar lagi arsy, dan yang lebih besar lagi. Apanya yang lebih besar kalau dia itu tidak berbicara? Ukuran, teman-teman. Ini bahaya seperti ini. Jangan pernah berbicara Allah itu ya kayak fisik ini, jangan. Na'udzubillah min dzalik. Ada ukurannya, ada bentuknya. Wah, ini bahaya. Ulama salaf itu tidak seperti itu. Jangan pernah menjisimkan Allah. Hati-hati, ini tauhid. Allah itu Maha Esa. Esa zatnya, Esa sifatnya, Esa af'alnya.
Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita jangan pernah berpikir kayak apa Allah, seperti apa Allah, bentuknya gimana, besarnya kayak apa. Jangan. Otak kita takkan pernah mampu, teman-teman. Takkan pernah mampu. Tetapi yang jelas, Allah itu tidak bisa dilihat bukan karena besar. Bukan karena besar, dan memang gak ada hadis itu. Mana ada hadis bahwasanya jawaban daripada pertanyaan kenapa Allah itu tidak bisa dilihat, lalu Rasul menjawab karena Allah terlalu besar. Ada nggak hadisnya? Kalau nggak ada, berarti orang yang menjawab seperti itu adalah jawaban yang bid'ah. Hati-hati kalau berbicara tauhid, kalau berbicara akidah, hati-hati, kasihan orang awam, rek ya. Semoga kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada menjisimkan Allah, daripada menentukan sebuah arah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah tidak butuh kepada arah, tidak butuh kepada tempat, tidak butuh kepada waktu, bahkan semuanya adalah ciptaan Allah, dan Allah tidak butuh pada ciptaannya. Laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallahi amma yasifun, subhanallahi amma yaqulun. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.